Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christina. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai replikasi satu arah atau yang biasa disebut dengan master to slave. Sebelum itu, kita kenali dulu pengertian dari replikasi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain, dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Nah, replikasi itu ada dua macam, ada replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Replikasi satu arah adalah replikasi database yang menggunakan dua server dengan satu server sebagai master dan server lainnya sebagai slave. Nah, untuk replikasi dua arah adalah replikasi yang menggunakan dua server yang dimana kedua server tersebut adalah master. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai replikasi satu arah. Di sini saya menggunakan server masternya adalah Windows 10 dan server slave-nya saya menggunakan VirtualBox. Nah, langkah pertama itu kita lakukan konfigurasi my ini, kemudian buat user, kemudian di slave-nya kita konfigurasi my ini, kemudian di masternya ke konfigurasi master, lanjut lagi ke slave-nya itu konfigurasi slave, dan yang terakhir akan dilakukan pengujian. Oke, langsung saja kita ke demo replikasinya. Ini saya menggunakan Windows 10 sebagai server masternya dan saya sudah menyiapkan VirtualBox yang menggunakan Windows 7 sebagai server slave-nya. Oke, pertama-tama kita ketahui dulu IP address dari kedua servernya. Kita ketikkan cmd, kemudian kita gunakan perintah ipconfig. Nah, di sini terlihat IP dari server masternya yaitu 192.168.56.1. Ini sudah saya catat sebagai IP address masternya. Kemudian untuk mengecek yang di VirtualBox sama juga cmd, saya ketikkan ipconfig. Nah, di sini IP address-nya itu 192.168.56.101. Ini juga sudah saya catat sebagai IP address slave. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi my.in-nya. Pertama kita cari folder sum, folder misalnya PC, sum, kita cari mysql, bin, ini kita cari file bernama my. Nah, ini kita buka. Nah, di sini ada banyak query, kita cari mysqld. Tambahkan beberapa query. Yang pertama login sama dengan mysql bin, kemudian tambahkan server ID sama dengan 1. Kemudian kita tambahkan kemudian 1, dan kita tambahkan lagi sin bin log sama dengan 1. Query-query ini adalah query-query tambahan untuk melakukan replikasinya. Nah, log bin sama dengan mysql bin ini digunakan untuk mengaktifkan log di mysql kita dengan nama mysql bin. Kemudian server ID sama dengan 1 ini server ID-nya tidak harus 1, bebas, bisa 2 atau 3, asalkan berbeda dengan ID yang ada di sleeve.
Kemudian inodb flash log at trx commit sama dengan 1. Ini artinya ketika ada commit atau eksekusi query, data yang ada langsung masuk ke log. Kemudian sin bin log sama dengan 1, ini gunakan untuk aktivasi sinkronisasi the log. Nah, kemudian ini kita save, kita close, kemudian kita nyalakan XAMPP nya. MySQL start. Oke. Nah, masih di folder XAMPP yang tadi, kita ganti direktorinya menjadi cmd. Oke, sekarang kita masuk ke MySQL menu root. Sekarang kita akan membuat user yang dapat memberikan akses ke semua database dan juga tabel. Kita ketik create user. Nah, di sini kita akan kasih nama usernya. Ini namanya bebas, contohnya tbd. Kemudian identified by, nah ini passwordnya. Nah, ini kita bisa isi passwordnya bebas, kita samakan aja tbd, kemudian kita grant all bintang itu. Nah, di sini namanya tbd. Nah, ini kita masukkan lagi kata sandinya untuk tbd. Oke, query-nya berhasil. Grant all on bintang titik bintang, ini artinya kita memberikan semua akses ke semua database dan juga tabel. Oke, karena create user-nya sudah, tambahkan query flush tables with log. Ini artinya tabel-tabel yang ada itu hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diedit. Jadi kita enter. Oke, kemudian kita show master status. Oke, di sini kita mendapatkan file MySQL bin titik 00001 di posisi 641. Nah, di sini ini kita akan gunakan nanti ketika konfigurasi sleeve-nya. Oke, sekarang kita unlock table untuk membuka tabelnya. Unlock table. Oke, sekarang kita ke server sleeve-nya. Di sini kita juga buka file my.ini-nya. Kita bisa akses melalui config ini, my.ini. Nah, di sini kita cari server ID sama dengan 1. Nah, server ID ini kita nonaktifkan dengan menambahkan tanda pagar di depan ini. Oke, kemudian kita aktifkan log bin sama dengan MySQL bin. Kita cari, ini dia. Kita aktifkan dengan menghapus tanda pagarnya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari server ID sama dengan 2. Nah, ini kita aktifkan server ID sama dengan 2-nya, kita hapus tanda pagarnya. Oke, kemudian kita save, kita close saja. Kemudian sekarang kita jalankan MySQL-nya. Oke, kita minimize.
Oke, sekarang kita kembali ke CMD, kita masuk ke directory sum-nya. Ini kita bisa ketik saja cd, kemudian kita ketikkan cd sum mysql bin. Oke, sudah masuk. Sekarang kita ketikkan mysql menu root-nya. Oke, sekarang kita akan menginisialisasi master di sleeve-nya. Kita gunakan perintah change master to master host. Nah, di sini kita masukkan IP address yang ada di masternya 192.168.56.1. Oke, koma, kemudian master user sama dengan nama user yang tadi kita tbd, kemudian master passwordnya, sama tbd, kemudian master portnya itu standar 3306, master portnya bisa 3306, kemudian master log file. Di sini kita masukkan kode yang ini, SQL bin Fatma 1, kemudian master log post sama dengan lokasinya tadi 641. Oke, jalankan. Oke, query berhasil. Kemudian kita start sleeve. Oke, kemudian kita show sleeve status \g. Oke, nah di sini terlihat tidak ada error. Sleeve IO state sama dengan waiting for master to send event. Ini artinya master dan sleeve-nya sudah bisa terhubung, sudah berhasil terhubung. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian yang dimana untuk membuktikan apakah master dan juga sleeve-nya sudah terhubung. Sekarang kita akan membuat suatu database baru dengan perintah create database. Create database db obat. Oke, berhasil. Coba sekarang kita show databases. Oke, ini db obatnya sudah terbentuk. Sekarang coba kita lihat di sini, kita show databases. Oke, di sini sudah masuk db obatnya, yang artinya master dan juga sleeve-nya itu sudah saling terhubung. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk membuat sebuah tabel di server masternya. Kita gunakan database yang tadi kita buat, use db obat. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah tabel bernama tabel pelanggan.
isinya ID pelanggan, char 5. Sekarang kita coba show tables. Nah, di sini sudah terbentuk tabel pelanggan. Kita coba di server sleeve-nya apakah terbaca. Kita use db obat. Oke, kita show tables. Nah, di sini sudah terhubung dan menampilkan tabel pelanggan yang kita buat di server masternya. Nah, coba kita akan membuat sebuah tabel di server sleeve-nya. Create table. Di sini kita coba membuat tabel pegawai. Isinya ID pegawai. Ini char 5. Oke, kita show tables. Nah, di sini sudah terbentuk tabel pegawai dan juga tabel pelanggan. Kita coba lihat di server masternya. Nah, di server masternya ini tidak ada tabel pegawai karena replikasi yang kita gunakan adalah replikasi satu arah, yang dimana jika kita menambahkan atau mengubah tabel atau database yang ada pada server sleeve itu tidak akan terbaca pada server masternya. Namun sebaliknya, jika kita mengubah atau menambahkan tabel ataupun database ataupun data pada server masternya, itu akan terlihat di server sleeve-nya. Nah, agar server master dapat membaca log yang ada pada server sleeve, kita membutuhkan replikasi dua arah. Untuk replikasi dua arah, kalian bisa tonton video selanjutnya. Terima kasih.